Di dalam Al-Quran itu kalau sudah jelas disebutkan bahwa Al-Quran itu pedoman, pedoman yang pedoman ini tidak mungkin kita dapatkan saat kita tidak membacanya. Maka perintah membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Membaca Al-Quran merupakan sarana mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan iman seseorang. Dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, umat Islam dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, dan harapan-harapannya terhadap mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa spiritual yang lebih besar dan hubungan yang lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu kalau sudah jelas disebutkan bahwa Al-Quran itu pedoman, pedoman yang pedoman ini tidak mungkin kita dapatkan saat kita tidak membacanya. Maka perintah membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, keutamaan ini akan membuka peluang bagi kita memahami apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang harus kita tinggalkan. Dari setelah kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang harus kita tinggalkan, dari sinilah kita akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Bukankah Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu adalah Al-Quran atau kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan ia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ini
harus didalami dan dipahami. Untuk mendalami pemahaman kita terhadap Al-Quran, maka Al-Quran harus dibaca. Tidak boleh Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai bacaan-bacaan ritual yang hanya ada dalam acara-acara seremonial, melainkan dia harus dipelajari secara mendetail. Al-Quran bukan hanya sekadar kumpulan ayat-ayat suci, tetapi juga petunjuk hidup bagi umat muslim. Dalam banyak surah Al-Quran, Allah menyeru umat manusia untuk membaca, merenung, dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran juga dianggap sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ibu Maryam Sa'u, seorang qori'ah dari Gorontalo, yang kini mendedikasikan dirinya dan ilmu yang ia miliki untuk mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Berawal dari panggilan hati untuk memberantas buta baca tulis Al-Quran. Pertama sekali saya menjadi guru ngaji, yaitu pada tahun 2007. Saya mengaji di salah satu yayasan Raudatul Quran yang ada di kota Gorontalo. Saya mengajar dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Setelah itu saya resign dari sana dan saya berniat untuk mendirikan TPQ atau Rumah Quran sendiri. Setelah berhenti mengajar mengaji di salah satu TPQ di kota Gorontalo, Ibu Maryam Sa'u memutuskan untuk mendirikan TPQ sendiri. Tahun 2016 dengan santri berjumlah 5 orang, Ibu Maryam Sa'u memulai mengajar di teras rumah ibunya. Di tahun 2021, berawal dari dukungan orang tua dan tanah berukuran 13 kali 5 meter, wakaf dari keluarganya, pemerintah, orang tua santri, serta para donatur, Ibu Maryam Sa'u mulai membangun gedung TPQ secara permanen. Berlokasi tak jauh dari rumahnya, Ibu Maryam membangun gedung TPQ itu setahap demi setahap. Mungkin karena panggilan hati dan panggilan jiwa cinta karena Al-Quran, sehingga saya berniat begitu kuat saya punya niat untuk mendirikan Al-Quran itu, mendirikan Rumah Quran Al-Muflihin. Dan satu lagi yang bikin saya memotivasi untuk mendirikan Rumah Quran Al-Muflihin, ketika biasanya di setiap acara keluarga atau acara-acara di sekitar lingkungan Jalan Pangeran Hidayat ini, ketika ada acara resepsi pernikahan atau ada acara keluarga atau ada kedukaan,
selalu yang diundang untuk membacakan sari tilawah atau kalam ilahi itu adalah saya. Dan itu yang membuat saya, kenapa saya terus, jadi saya harus bisa mencari kader yang bisa menggantikan saya gitu. Itu yang menjadi memotivasi kuat saya untuk bisa mendirikan Al-Quran, artinya mencari kader-kader Al-Quran yang bisa menggantikan posisi saya. Tidaklah mudah bagi Ibu Maryam Sa'u dalam membangun sebuah TPQ. Namun semangat, dedikasi, dan kecintaannya pada Al-Quran membuat Ibu Maryam Sa'u terus berusaha mewujudkan mimpi mulianya. Kini, gedung TPQ yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Kecamatan Bulalowu Timur, Kota Gorontalo, telah mulai difungsikan sebagai tempat belajar membaca Al-Quran. Dengan jumlah santri kurang lebih 130 anak dan dibantu oleh 7 orang pengajar, Ibu Maryam Sa'u mengajar santri-santri membaca Al-Quran hingga fasih. Tak hanya baca tulis Al-Quran, di TPQ ini juga ada pembelajaran lain seperti hafalan atau tahfiz, akidah akhlak, tilawah, dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Metode pembelajaran yang ada di TPQ atau Rumah Quran Al-Muflihin itu, anak-anak saya awalnya anak-anak itu datang, kemudian sholat asar berjamaah. Itu tujuannya agar anak-anak itu semua bisa menghafal doa-doa sholat. Artinya rukun-rukun sholat itu, doa-doa dari setiap Al-Fatihah, kemudian iftitah, kemudian sujud, doa ruku. Itu tujuan saya. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana sholat itu, tetapi anak-anak bisa menghafal doa-doa sholat. Kemudian yang kedua, metode privat. Artinya anak-anak itu menyetor bacaan. Kami di Rumah Quran Al-Muflihin itu tidak pakai metode Iqra, tetapi kami pakai metode sendiri, metode modifikasi dari Iqra. Jadi menyetor bacaan, setelah itu mereka menyetor hafalan. Jadi hafalan itu sudah merupakan satu keharusan bagi kami, karena biasanya ketika anak-anak mau ikut lomba itu yang memang harus, hafalan itu yang harus kami unggulkan. Kemudian di samping itu anak-anak juga kami belajarkan mengenal Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna, kemudian ada pelajaran tilawah. Tilawah itu belajar irama Al-Quran gitu. Kemudian ada juga doa-doa harian gitu. Itu yang kami. Di samping itu pelajaran umum ya, ada akidah akhlak, kemudian ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian ada Sirah Nabawiyah juga. Sirah Nabawiyah adalah cerita tentang kisah-kisah kehidupan Nabi. Mempelajari Al-Quran sejak dini membantu membentuk kebiasaan hidup Islami. Anak-anak dapat belajar tentang cara beribadah, seperti sholat dan puasa, serta aspek-aspek lain dari kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran
Islam. Dengan memahami pentingnya mempelajari Al-Quran, dapat diakui bahwa ini bukan hanya tentang aspek keagamaan, tetapi juga memberikan dasar yang kukuh untuk perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Membaca Al-Quran, ada konsep pendidikan itu sebaiknya memang diajarkan sejak dini. Karena Al-Quran itu akan terbina dalam kehidupan manusia kalau dia dilatih dari sejak dini. Karena umur-umur kecil itu jangan dipikir kalau mereka tidak bisa menguasai Al-Quran baik dari segi menghafalnya. Ini lebih utama untuk menghafal. Karena kalau anak-anak kecil biasanya belum begitu dituntut untuk bisa membaca. Tapi untuk menghafal, ada bahkan dari zaman Nabi, para sahabat itu yang sudah hafal Al-Quran masih umur-umur sekitar 7 tahunan, ya, 6 tahunan, ada yang sudah hafal Al-Quran. Meskipun mereka belum begitu mengetahui apa isinya, mereka menghafal lebih awal. Karena Al-Quran ini harus dibiasakan di lidah. Sebab kalau tidak terbiasa dengan lidah kita, biasanya ada banyak kesalahan yang terjadi dalam saat kita membaca Al-Quran. Entah itu hukum-hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Ini semua membutuhkan pembiasaan dari sejak dini. Kalau kita belajar Al-Quran nanti sudah dewasa, biasanya kita agak kesulitan untuk memperbaiki atau meluruskan bacaan yang kita punya. Biasanya ada program tahsin, ya, perbaikan bacaan Al-Quran. Ini bahkan akhir-akhir ini sudah menjamur begitu, di mana-mana ada program tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran. Kenapa itu terjadi? Ini kemungkinan besar karena belajar Al-Quran nanti sudah dewasa, kan begitu. Kalau sejak kecil dibiasakan membaca Al-Quran, insya Allah, dan itu kalau sudah terbiasa dengan pengucapan-pengucapan yang baik, tentu akan sangat bermanfaat kalau diajarkan Al-Quran sejak dini. TPQ Al-Muflihin telah banyak melahirkan santri-santri berprestasi. Di antaranya dalam lomba-lomba tilawah di tingkat kecamatan Kota Tengah, tingkat Kota Gorontalo, hingga di tingkat Provinsi Gorontalo. Dukungan besar dari para orang tua santri agar TPQ Al-Muflihin dapat terus berkembang dan tetap ada untuk mengajari anak baca tulis Al-Quran, yang tujuannya adalah agar dapat menuntun anak-anak santri menuju akhlak yang mulia. Ya, harapan kami dari orang tua santri, generasi kedepannya menjadi generasi yang berakhlak, tumbuh dengan akhlak. Hari ini dengan berbagai macam godaan handphone, kemudian dunia-dunia yang berpengaruh ketika orang-orang tidak punya akhlak itu. Dan kami sebagai orang tua berjuang bagaimana supaya anak-anak itu ke depan memang akhlaknya itu diperbaiki. Dan salah satunya dengan hadirnya TPQ ini yang sebagai wadah untuk membentuk itu karakter dari dasar. Satu hal yang sangat kita inginkan adalah tentu keikhlasan di dalam menjadi bagian dari apa yang menyemarakkan syiar-syiar Allah ini termasuk Al-Quran. Maka yang pertama tentu keikhlasan kita sangat dituntut. Karena kita menjadi pegawai-pegawainya Allah yang insya Allah kalau betul-betul ikhlas di situ, ini akan digolongkan pada ahlullah, ya, pada keluarga-keluarganya Allah. Kemudian yang kedua, bagi tenaga pendidik Al-Quran, jangan merasa cukup dengan apa yang pengetahuan yang sudah ada sekarang. Tetap melakukan usaha-usaha untuk lebih mempelajari lebih dalam, lebih luas pengetahuan tentang Al-Quran, baik dari segi hukum-hukum bacaannya ataupun pada memaknakan, ya, istilahnya menerjemahkan sampai pada barangkali harus belajar tafsir juga. Dan
di antaranya juga hal yang harus dikuasai oleh seorang pengajar Al-Quran adalah kecakapan mereka di dalam membaca Al-Quran, misalnya dengan baca murattalkah, ataupun dengan tilawah, ya, ataupun dengan mutola'ah. Ini mestinya dia bisa menguasainya. Lebih-lebih lagi pada cara baca tilawah. Ini penting juga, karena penting juga dikuasai oleh seorang guru atau pendidik Al-Quran. Sehingga saya sangat berharap kalau mereka itu meningkatkan kualitas mereka dari berbagai macam pengetahuan yang mendukung pengetahuan terhadap Al-Quran itu sendiri. Sehingga mereka mengajarkan Al-Quran bukan hanya dari satu segi, bukan dari satu sisi saja, tetapi bisa paripurna di dalam mengajarkan Al-Quran. Dari segi cara membacanya, ada berbagai macam cara, dari segi hukum-hukum bacaannya, dari segi terjemahannya, sampai pada tafsirnya barangkali. Mungkin ini harapan yang sangat besar kepada mereka tenaga pengajar Al-Quran. Ibu Maryam Sa'u berharap melalui TPQ Al-Muflihin banyak lahir kader-kader dan generasi cinta Al-Quran yang nantinya dapat meneruskan pengabdiannya terhadap Al-Quran. Harapan saya untuk anak-anak Rumah Quran Al-Muflihin yang belajar di Rumah Quran Al-Muflihin adalah saya berharap dengan melihat kondisi ataupun zaman sekarang ini, walaupun anak-anak sudah jago-jago atau sudah pintar membaca Al-Quran, tetapi saya berharap dengan Al-Quran mereka bisa menjadi pribadi atau santri yang berakhlak mulia, yang bisa menghormati, bisa menjaga sikap mereka, bisa menjaga akhlak mereka, bisa membawa diri mereka kemana saja dengan selalu menjaga sopan dan santun. Itu yang paling penting, karena terkadang walaupun mereka sudah besar, kadang-kadang sikap mereka tidak terlalu mencerminkan seperti apa yang ada isi dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah menjadi cerminan mereka untuk bisa memperbaiki akhlak, bisa menjaga sopan santun mereka dengan siapa saja. Semoga dedikasi dan kecintaan Ibu Maryam Sa'u pada Al-Quran dapat menciptakan kader-kader dan generasi cinta Al-Quran sesuai mimpinya. Dan yang paling penting adalah memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.